Ngantuk Bu. Kayaknya ngantuk di suaranya udah mulai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ilahi ya rasuli wa liqauka matlubi a'adini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat guru kita semua, orang tua kita, Ibu Ketua MTM Kabupaten Sukabumi beserta jajaran pengurus yang mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam memimpin kita semua, diberikan kesabaran yang lebih dan diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ustazah semua, Ketua MTM Wilayah 3 Kabupaten Sukabumi dan seluruh pengurus yang mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Cidahu. Beginilah adanya, mohon maaf apabila fasilitas kami kurang berkenan di hati ustazah semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi berkeliling ya. Kita saling bersilaturahmi satu wilayah 3. Kalau tidak ada silaturahmi biasanya tidak saling kenal. Tapi kalau ada silaturahmi kita bisa saling kenal. Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Ternyata banyak sekali sahabat-sahabat saya di sini. Ada yang satu angkatan alumni di pesantren. Ada juga yang di organisasi Hipaudi, PAUDU dan lain sebagainya. Terima kasih, saya coba selamat datang. Ternyata ada sahabat saya juga satu angkatan di S1 dari Ciambar ya, menjadi apa Ustazah? Mohon maaf teman-teman semuanya yang hadir di sini. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih bisa dari Ustazah semuanya. Saya yakin untuk keilmuan, keagamaan Ustazah semua sudah luar biasa, tidak diragukan lagi. Makanya kalau kemarin ketika Bu Haji Neneng tanya, "Neng mau materi apa nih?" Saya agak bingung, "Oh saya Bu," gitu kan. Kalau saya ngisi materi ke ustazah-ustazah, waduh bingung juga ini gitu. Di debat bisa jadi gitu. Oke, kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental Bu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak aruh. Tak kenal maka kenalan. Nama saya Ibnu Marlianti, saya lahir di Kota Bogor 27 Oktober 1984 di Kota Bogor, tepatnya di perkebunan Ciantan, Lewiliang, Bogor. Kita tetangga Bu dengan Kalapangga dan Kabandungan. Saya kalau pulang lewat Kabandungan dan Kalapangga. Pendidikan terakhir saya Madrasah Teknologi Pendidikan Ibnu Khaldun, Business Women, Education Management, and Health. Saat ini saya sebagai konselor di Spiritual Counseling Center dan sebagai motivator trainer juga di Academy Trainer, Duta Parenting di Indonesia Heritage Foundation, dan founder Karamel, kajian remaja milenial. Kebetulan saya juga sebagai penulis buku. Buku kedua saya rilis di bulan Maret, tanggal 3 Maret nanti, yaitu dengan judul Tak Sekedar Teman Curhat 2. Di sana banyak sekali dikupas tentang bagaimana permasalahan-permasalahan dalam keluarga, baik itu parenting, anak, suami, istri, ataupun tetangga-tetangga masyarakat yang konseling, dan berikut cara penyelesaiannya. Kalau Ibu mau boleh loh jadi promosi ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu diberikan kesempatan pada hari ini. Saya hanya berbagi saja kepada ibu-ibu semua. Kenapa harus kesehatan mental keluarga? Mental health telah menjadi masalah di seluruh dunia. Depresi dan kecemasan telah menjadi masalah global. Data menunjukkan sebanyak 20% orang Amerika, 70 juta, bayangkan, 70 juta telah terjangkit masalah tersebut dan harus minum obat penenang. Yang lebih bahayanya lagi, dahsyatnya lagi, depresi dan kecemasan ini bisa menular ke seluruh dunia melalui media sosial.
Ya. Kenapa? Bisa menular melalui media sosial. Ibu-ibu punya handphone, punya Android, punya media sosial, suka bikin status nggak Bu? Kalau ibu lihat status orang agak-agak aneh, kena mental nggak? Saya apa enggak sih? Soalnya tadi dia bareng-bareng sama saya. Saya enggak ya? Nah, itu adalah kesehatan mental yang menular melalui media sosial. Makanya ulasan pengalian status kena mental jadinya. Dan itu menular kepada anak-anak remaja bahkan di usia 3 sampai 21 tahun, yang sekarang banyak anak-anak yang kesehatan mentalnya terganggu akibat media sosial. Tentunya sebagai seorang ibu, kita di sini hadir di sini posisikan dulu bahwa kita adalah seorang ibu. Kita seorang ibu. Kalau ibunya saja tidak memiliki kesehatan mental yang baik, lalu bagaimana ibu itu bisa mendidik anak-anak memiliki kesehatan mental yang baik? Sedangkan tadi kata Mbak Jeneneng, Al-Om Madrasatul Ula, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau kita saja madrasah pertamanya tidak memiliki kesehatan mental yang baik, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Hancur bisa jadi. Ayo Bu, yang terlihat tenang belum tentu tidak punya masalah. Kita sering lihat ya Allah, hidupnya enak banget ya, mobil 5, rumah besar, suaminya baru, resiko 1 bulan 10 juta. Kita ngeliat hidupnya enak banget orang. Padahal orang yang terlihat tenang belum tentu dia tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Bu, 2 bulan yang lalu saya menangani kasus klien, 1 anak remaja putri usia 15 tahun, satunya lagi anak remaja putri usia 18 tahun. Itu anak hafid Quran, mungkin 30 juz. Dia anak ditakdirkan sakit selama 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Orang tuanya sudah bawa anak itu ke dokter mana-mana, bahkan ke psikolog. Ketika mereka sudah pada titik lelah, ketemulah dengan saya, nih kampungan di Cidahu. Bun, saya punya anak. Dia waktu itu ikut pelatihan, ikut kelasnya saya. Saya punya anak begini katanya. Dia hafid 30 juz, tapi kenapa anak saya itu sakit-sakitan terus? Dan kalau disuruh ngaji itu nggak mau. Ketika saya ajak anak itu ngobrol, berdialog itu di rumah sakit loh. Anak itu melakukan pengakuan dosa. Dia bilang, Bunda, saya mau pengakuan dosa, tapi saya nggak berani pengakuan dosa kepada orang tua saya. Saya mau ngomong sama Bunda. Saya bilang, ada apa nak? Bun, saya hafid Quran 30 juz, tapi saya tidak percaya Tuhan. Anak itu bilang begitu loh. Kaget saya Bu. Anak hafid Quran, masa nggak percaya Tuhan? Ateis. Nah, kamu dari pesantren loh. Kok kayak gini? Kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Kamu hafid Quran loh, saya bilang. Saya hafid Quran bukan karena keinginan saya sendiri, tapi karena paksaan dari orang tua saya. Dan kalau saya tidak mampu mencapai target hafalan saya, orang tua saya akan mengurung saya. Bu, seperti hal yang baik, betul tidak? Kita meminta anak untuk hafid Quran, hal yang baik, tapi caranya jangan membuat anak-anak kita kesehatan mentalnya terganggu. Karena 99% kesehatan anak-anak itu mentalnya terganggu akibat dari pola asuh seorang ibu, pola asuh seorang ayah. Bahkan kita tidak sadari, kita ekspektasi untuk anak-anak kita terlalu tinggi. Kita ingin anak kita begini, kita ingin anak kita begitu, kita ingin anak kita begitu. Ketika tidak mencapai target, kita bilang, kamu tuh kenapa sih? Mama tuh masukin kamu ke sini tuh buat kita bisa kayak gini.
Santri Putri, nginep 1 malam. Kami rilis emosi anak-anak itu melalui writing for healing. Ternyata 90% anak-anak kecewa sama orang tuanya. Dia disuruh menuliskan apa yang kalian rasakan. Karena writing for healing itu diminta anak-anak untuk mengeluarkan emosinya. Agar apa? Agar keluar. Kesehatan mental itu bisa terjadi jika emosi di dalam dirinya itu tidak keluar. Kita keluarkan melalui tulisan, karena tidak mungkin kalau anak-anak ngomong langsung. Saya kesal sama orang tua saya karena selalu dibandingkan. Saya kesal sama orang tua saya karena selalu saja salah di mata orang tua saya. Saya kesal sama orang tua saya karena selalu aja marah-marah. Saya kesal sama orang tua saya karena selalu menuntut saya banyak. Mereka sampai nangis, bro. Sampai nangis teriak-teriak. Ibu saya tanya ke teman-teman, kita juga kaget. Anak itu teriak-teriak, saya bilang, "Nak, kamu sudah menulis ini, kamu sobek agar itu hilang dari diri kalian. Hilangkan, lepaskan, terima semuanya." Mereka sobek itu kertas-kertas sampai kecil-kecil, mereka buang ke tempat sampah, sampai baca bismillah, sampai nangis itu anak. Sebegitu sakitnya anak-anak, tapi tidak berani ngomong sama orang tua. Mau Bu, kita punya anak-anak yang tidak berani ngomong sama kita, dia malah curhat sama orang lain? Masih mending kalau orang itu mengajak berkebaikan ketika diajak curhat. Lalu bagaimana kalau orang yang diajak curhatnya justru menjerumuskan anak-anak? Kita loh sebagai ibu. Sekarang kembalikan lagi Bu, kita sebagai seorang pemimpin. Belum itu, saya beritahukan dulu dampak kemerosotan mental. Itu bisa terjadi sakit fisik, depresi, sulit berprestasi, muncul keinginan bunuh diri. Ibu sering sakit-sakitan? Sering. Aduh, Paul ya. Enggak ya. Ya, yang 4 ini bisa terjadi tidak muncul secara tiba-tiba. Tidak muncul tiba-tiba, Bu, tapi bisa jadi ada luka masa lalu yang tidak terselesaikan, yang tidak terobati, sehingga sampai kepada anak itu dewasa sampai saat ini. Bahkan mungkin kita yang hadir di sini, bukan saya suudzon, mungkin saja memiliki luka masa lalu yang belum selesai sampai saat ini. Entah itu sakit karena kehilangan, entah itu sakit karena disakiti. Kita pura-pura sabar. Kita terlihat sabar, tapi di dalam hati kita masih menggerutu sama Allah. Ya Allah, kenapa sih? Ibu osok tadi, ya Allah, kenapa gitu gitu? Bersama gitu ya Allah. Kalau tak terpikir sebelum gitu. Menyimpan luka batin bisa jadi dari dibully oleh temannya, dilukai orang tuanya, kesedihan dihianati. Bu, skala luka batin itu ketika anak kecil skalanya hanya di angka 10. Tapi kalau terus-terusan tidak diobati, bisa jadi sampai dewasa dia memiliki luka batin sampai skala 100. Na'udzubillah, subhanallah. Lanjut. Sekarang kita tes. Ibu bawa buku, bawa pulpen. Yuk kita tes. Gak usah ditulis ya, Bu. Ini kuis kecemasan. Apakah kita yang hadir di sini, pemimpin-pemimpin MTM, para pengurus-pengurus MTM memiliki kecemasan yang tinggi? Apakah saya cemas tentang banyak hal setiap hari? Nanti Ibu tinggal hitung banyak dianya atau banyak tidaknya. Yang kedua, apakah saya sering membuat masalah semakin besar? Masalah semakin besar, contohnya bilang tidak. Rasanya tidak ya. Bu, suami nyimpan sepatu salah tempat. Kamu udah enggak? Tinggal pindahin nanti kita susah nih. Kebiasaan hari ayah gimana weh kita sepatu teh? Ya pindah ke. Cek ayam teh ya Allah, maaf ayam teh capek lagi sama capek. Masalah kecil jadi besar. Asal tara. Ini jadi ganti tadi tidak. Lanjut. Apakah saya khawatir tentang sesuatu yang tidak dicemaskan oleh orang lain di sekitar? Orang lain itu nggak terlalu cemas masalah itu, tapi saya cemasnya luar biasa ya Allah. Ngomong di depan pegang mic orang lain itu nggak cemas, tapi saya cemasnya masih luar biasa. Dari saya agama Islamik teh. Contoh, ya misal, apakah saya cemas bahkan di saat saya senang, kesenang-senang,
Lagi jalan-jalan masih ada timbul kecemasan. Aduh, sih pas pulang kecelakaan. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan sini selamat. Ya Allah, mau berangkat ke sini aja. Ya Allah, ditanya anualnya udah ini. Jadi gitu ya. Apakah saya tidak bisa berhenti cemas meskipun sudah berusaha untuk mengabaikannya? Enggak, saya enggak cemas. Tapi di dalam hati ingat mulu, di kepala ingat mulu. Nah, itu kecemasan. Ketika satu kecemasan terselesaikan, saya segera beralih ke kecemasan berikutnya. Iya beres, ada ini ada iya tuh banyak lagi. Iya beres ada ini. Bu, saya tanya, banyak yanya apa banyak tidaknya? Ya. Dua, kesalahan mentalnya. Oke, lanjut. Kuis mengelola emosi sekarang. Nah, apakah emosinya tidak terkendali atau? Ya, nih. Satu, ketika saya cemas atau frustasi, saya ingin melampiaskannya ke orang lain. Ya atau enggak? Salahnya, ada masalahnya itu di organisasi. Sampai di rumah, anak habis sama ibu dimarah-marahin. Apakah hal kecil dapat membuat saya marah? Kepira salah biu. Ini aku tuh gitu tuh. Bisa jadi itu. Kalau ke anak-anak biasanya gitu ya. Ke anak-anak kita salah sedikit aja nih Bu. Hal kecil dapat membuat saya marah. Biasanya ibu selalu benar. Ibu selalu, istri selalu, wanita selalu. Ketiganya ada di siapa? Bu, ada gelas di bawah. Kita lewat, itu gelas isinya susu. Kita lewat, ketendanglah sama kita. Kita nyalahin diri kita ke orang lain. Mama bilang apa? Minum susunya dari tadi, ketendang kan? Gitu ya? Kasus kedua, ada susu lagi, gelas susu lagi. Kita jalan lagi, ketendang sama anak kita. Yang dimarahin siapa? Anak juga sama. Tuh kan, beresin enggak? Kata mama juga minum susunya, nggak nurut sih. Yang nendang kita anak yang salah, yang nendang anak apalagi? Kerjaan siapa itu? Aku lagi. Apakah saya mudah tersinggung, berkonflik atau argumentatif? Mudah tersinggung nggak Bu? Binatru, pengumuman, keayaan ngabal seorang-orang aja. Aku beli buat PNP. Bisa hanya, saya yakin enggak usah di sini enggak. Pengumuman cari jiwa, sudah komentar kayak gitu. Ketemu di sini, aku kenal sama si ibu kan, tapi nanti di nanya berarti kaciri Bu. Pekerjaan siapa lagi? Apakah saya sulit mengendalikan emosi? Kadang-kadang. Betul nggak? Kadang-kadang juga. Apakah ketika sedang berkonflik saya sering mengatakan sesuatu yang kemudian saya sesali? Bu, kalau udah marahin anak suka nyesal nggak? Kalau udah marahin suami? Nyesal. Kalau udah marahin anak, ibu nyesalnya gimana? Diapain anaknya? Dilus, disayang. Kalau ibu habis marahin suami, diapain suaminya? Nambah jauh. Kemarahan saya terkadang menyakiti orang-orang yang saya sayangi. Iya, itu semuanya ada di kita. Berarti kita memiliki pengelolaan emosi yang tidak baik. We just are ordinary people with amazing sense of life. Kita adalah manusia biasa. Semua yang hadir di sini adalah manusia biasa. Atas Bu. Sebab kalau pakai bahasa Arab, ibu biasanya di alatan bahasa Inggris. Kita adalah manusia biasa yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Kita manusia biasa yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Semua saya yakin yang hadir di sini memiliki kisah hidup yang luar biasa, termasuk fotografer. Benar nggak? Kenudutan itu disebut. Terus, padahal ketika kita merasa yang paling tersakiti, kita merasa yang paling banyak masalah, kita merasa yang paling diuji terus, kekuatan yang diberikan Allah untuk happy ending. Masalah yang Allah kasih buat kita itu ibarat kita sedang berjalan di dalam labirin. Bu, berjalan di dalam labirin, pada ujungnya, pada akhirnya adalah menuju happy ending ridho Allah.
seringkali ketika dalam perjalanan kita menemukan jalan buntu, kita menemukan jalan yang terjal, jalan yang susah, bahkan tidak dianggap kita harus kembali lagi ke titik awal, memulai lagi dari awal. Betul nggak? Tapi pada akhirnya kalau kita sabar, kalau kita ikhlas semuanya kan happy ending. Kenapa yang tidak happy ending terus? Mungkin kita masih banyak mengeluh sama Allah. Mungkin kita masih banyak ngatur Allah. Ya Allah jangan kayak gini dong, punya saya kayak gini. Nggak bisa begitu. Ketika kita sudah maksimalkan ikhtiar, tinggal Allah sekarang yang jalan. Allah, saya sudah maksimalkan ikhtiar saya. Saya tinggal kembalikan kepadamu. Apapun yang akan kau takdirkan, saya ikhlas saya. Saya menjadi ketua MTM, ya Allah, saya sudah maksimalkan ikhtiar saya. Jangan lagi bertanggung jawabkan saya dunia dan akhirat, ya Allah. Saya sudah mengajak semuanya, tapi kalau nggak ada yang mau, tinggal dikembalikan lagi pada Allah. Sering kok kayak gitu. Dari kecamatan Akhirnya maju-maju ke rumah. Aduh, pengurus lagi hasil diajarkan. Baru ibu ngajak tenaga galak. Enggak ya, sabar. Saya pun di Cidahu bisa seperti ini tidak dengan jalan yang mudah, melalui proses dulu. Di awal-awal pembentukan Bu itu pengurus, iyo hayang mundur, iyo hayang mundur, iyo ayo ngomong ke mau jadi pengurus majelis taklim mu'allimah, emang si Eta bisa ngaji? Ayah begitu, mundur mending jadi hati ini gitu bentuk. Ya Bu, tanya ya teman-teman ya, siapa yang pernah ngalamin pengen mundur? Banyak Bu, bukan cuma di kecamatan ibu-ibu, saya juga ngalamin hal itu. Tapi kalau fondasinya ketuanya kuat, insya Allah anggotanya pun akan ikut. Bu ya, sabar. Lanjut, kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera di mana individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan dari kanan, dari kiri. Bu, di organisasi banyak nggak sih tekanannya? Banyak banget ya. Ustazah diserang ustazah deh. Oh, betul. Ngalamin Bu. Di sisi digigir, jono itu kia, jono iya jadi pengurus MTMT diomongkeun. Ngaji nanti pinteran kan yang kurang. Tapi si Eta jadi pengurus MTM jangan gitu. Berarti pada kaciri tinggal gitu kan ya. Bu, nyari hati dalam menyebut si Eta teh bisa ngaji mau nyari hati teh jadi pengurus MTM. Terus nyari hati tinggal jawab, iya saya Eta nggak bisa ngaji, tapi saya punya keinginan untuk dakwah di jalan Allah. Cukup. Tidak perlu baper. Ya, ayo ngomong baper. Mau jadi kakak ini nanti kamari. Ayo nanti mundur, aduh. Sehari baru dilantik ayah. Oke, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Bu, orang hebat itu bukan dia yang hebat sendiri, tapi dia yang mampu bergerak dan menjadi penggerak membuat semua orang di sekelilingnya hebat. Sukseskan orang lain, bukan hanya sukseskan diri kita sendiri. Sesuai dengan kapasitas ibu, sesuai dengan kapasitas anggota kita. Jangan memberikan tugas di luar kapasitasnya. Dia nggak akan mau. Dia akan merasa terzalimi kalau kita memberikan tugas di luar kapasitasnya. Karena mental yang ada. Anu tara kori disuruh kori kira-kira kumaha Bu? Masih kori ya kita menyebut tara kori gimana ya? Ya, kayak gitu. Berikan tugas kepada anggota kita sesuai dengan kapasitas keilmuannya, tidak perlu dipaksakan. Tapi kalau kita tahu dia punya kemampuan, dorong, latih, tarik, jangan hanya nyuruh, diajak, dilatih. Kita bisa aja nyuruh, ayo tuh kamu aja di sana, tapi kita nggak melatih, dia nggak mau loh orang. Tahu, orang yang hebat bukan dia yang hebat sendiri, tapi dia yang mampu menjadikan orang lain hebat. 4 kriteria sehat mental. 1, mengenali potensi diri. Ibu pamigadu anggota, ibu tiasa naon, abdi mah teu tiasa naon. Nah, aya teh. Arek mau diri teu bisa naon. Ya. Siga sombong padahal tahu kan ibu enggak tahu. Kita bisa naon.
nih ngawet aku ngaji nanti salah kene. Si makan tadi jadi tidak. Tapi kurang aja makin diomongin. Segitu Bu. Terima. Dia yang mengenali potensi diri. Ibu sebagai ketua harus tahu potensi diri ibu di mana. Ibu tidak paham IT, tong maksakan saya mah bisa komputer pintar. Nggak bisa. Bahaya itu. Cari orang yang pintar komputer. Sekretarisnya minimal bisa komputer. Sekretarisnya tidak bisa komputer, bisa nulis. Nggak bisa nulis minimal bisa masukkan orang karena grup. Apa-apa. Itu ya. Jadi kenali potensi diri. Bu, kayaknya di ustazah ini, aduh aku ngomongin apa sih kamu jadi. Oke, mampu mengatasi stres sehari-hari. Bu, dalam organisasi ada masalah, ada gesekan, beda pendapat itu biasa. Dia biasa. Contoh kecil dia. Saya mau Islamic Life. Saya bilang gini, ustazah semua ketua MTM desa, karena saya ketua MTM desa itu pengurus kecamatan. Jadi programnya sama, nyambung. Jadi pengurus MTM kecamatan itu adalah ketua MTM desa. Tolong dimotivasi jamaahnya dan juga pengurusnya untuk hadir di acara peringatan Isra Mi'raj. Ibu, abdi mah kumaha atuh, itu teu tiasa, ieu teu tiasa, itu mah malah dipasihan mobil ku Jokowi bade ka bibir. Mana teh Jokowi? Kan itu apa namanya? Nuh hiji deui, ibu, ya ieu beli barentok sareng raja bandi ditu di dieu. Bu, kalau saya mau ngomong, ya Allah, begitu acan saya ini mikirin pang-pang diskon sagala rupa. Tapi tidak seperti itu. Sebagai ketua, layaknya sebagai ketua, kita motivasi anggota kita dan kita berikan harapan. Tidak apa-apa, Bu. Ibu-ibu sudah memaksimalkan ikhtiar. Saya bangga sama ibu-ibu. Biarkan tangan Allah yang bekerja sekarang. Buktinya tadi 450 jamaah hadir kok di sini. Ya, jadi kita pengen langsung didorongkan kalau ada yang kayak gitu. Bukan buku mahal atau yang acara sosial suka gitu aja. Anggota Nasrullah kebetulan sambil stres gitu. Produktif itu apa? Selalu punya cara baru untuk berinovasi. Contoh di organisasi, ayeuna pangaosa sabiahan. Ngarah teu monoton ayakeun lomba. Ngarah teu monoton deui ayakeun seminar. Kemarin saya di seminar ya di Kalapanunggal. Ada nuhun di ayakeun seminar, ayakeun pelatihan, ayakeun itu. Jadi tidak monoton. Jadi program setiap bulan itu tetap berjalan. Selanjutnya bermanfaat bagi orang lain. Itu yang terpenting kan? Kita hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Lanjut Bu. Seberapa menit deh Ibu? Masih? Dalam sebuah tulisan menyatakan sebuah teori bahwa sakit mental sebenarnya tidak betul-betul sakit. Bu. Ya Allah, mending kena mental begitu kan si eta. Ayo nembas gitu Bu. Anak-anak gaul sekarang begitu. Ya Allah Bunda, aku tuh kena mental, tahu enggak sih? Enggak tahu. Jadi saya ikutan karena kita ngasuh anak-anak remaja, jadi bahasa saya ikutan sama remaja Bu. Mungkin karena wajahnya juga masih remaja. Oh enggak. Soalnya kalau sama anak-anak remaja saya bilang, seumuran ya. Jadi bikin awet muda. Tetapi merupakan tindakan sakit mental itu tidaklah betul-betul sakit, tetapi merupakan tindakan orang yang secara mental tertekan karena harus bereaksi terhadap lingkungannya. Tadinya biasa aja, ditinggal sama orang tua langsung mentalnya itu down. Jadi bukan karena betul-betul sakit mental, bukan. Tadinya biasa-biasa aja, ditinggalin sama anaknya, dipanggil oleh Allah lebih dulu down langsung. Kena mental itu. Tadinya biasa-biasa aja, ditinggalin suami, anak masih kecil-kecil, down langsung. Kalau tidak diobatin pun itu bisa berbahaya. Mau tahu cara ngobatinnya Bu? Nih, kita harus pahami dulu. Awalnya orang mengidap penyakit mental itu dari sini Bu. Tanda-tanda ayat dari Ibu. Orang beda dari ayat Bu. Sakit kepala, tegang otot, nyeri leher, gangguan pencernaan, sakit perut, detak jantung, cepat nyeri dada, mudah lesu,
sulit tidur. Kau mau tidak bacis pas sulit tak tidur kan? Gampang duduk gelisah besar. Nya, ayah kamu di ibu. You tahu. Tanda-tandanya dari tanda-tanda stres dulu ini dulu. Ya Allah, cuma itu mas tamat dengan karaos. Tosku obat itu, tosku obat ya, padahal itu berakibat dari apa? Pikiran kita terlalu dalam memikirkan satu hal yang seharusnya tidak terlalu dalam dipikirkan. Lebay, ibu-ibu itu lebay. Nggak ditanya sama suami 1 jam aja, bikin status. Nah hanya dicicingkan wae asa kegeman kan HP teh mendingan dicari yang sekali. Ada yang suka bikin status. Bu, bikin status tujuannya sama suami, yang marah-marah tetangga. Lanjut. Cara mengidentifikasi luka batin nanti nih ya. Langsung dulu. Nih, sebuah cara untuk support kesehatan mental orang-orang terdekat kita. Mau itu anak, mau itu suami, mau itu siapapun tetangga. Temukan waktu yang tepat ketika tidak ada tekanan atau gangguan. Mau diajak ngobrol itu temukan waktu yang tepat. 1. Kedua, dengarkan dan ikuti ritme mereka. Pastikan untuk tidak berbicara terlalu cepat. Bu, kalau ada yang curhat ke ibu, jangan ibu ikutan curhat. Bu, abdi teh di organisasi teh, ya Allah, ayah hiji jami ka abdi teh setiap berangkat karena narus. Duka kunaon karena hati teh biasa kumaha. Ibu sami da abdi teh. Yang dicurhatin malah lebih panjang, repot itu. Ya, kalau ada orang yang curhat, dengarkan, belajar jadi pendengar ya. Saya yakin ustazah di sini kalau berbicara itu udah ahli, bilang nggak usah dilatih lagi. Tapi mendengarkan itu butuh latihan, betul nggak? Paling ntar ada nyarios, anu tara ceramah, ada paling ntar ada nyarios. Ya, karena ibu-ibu itu terlatih ceramah setiap pagi. Bangun ya, udah siang ini, sholat subuh. Anak mau berangkat sekolah, makan cepetan. Astagfirullahaladzim, makan dari tadi nggak berhenti, nggak habis. Cepetan itu udah siang. Beres lagi itu. Ya Allah, pakai sepatu aja lama banget. Ibu-ibu itu udah latih kalau bicara. Tapi kalau mau mendengarkan, kita butuh latihan. Belajar mendengarkan orang. Kalau ada yang ngobrol, dengarkan dulu dari A sampai Z. Ini orang ngobrol, orang curhat, baru aja sampai D, ibu udah timpa, jadinya salah menikah. Itu saya kata kamar teh mau kartos ke abdi teh apa kan kasih haji anu teh nyambung kan jadinya gitu ya. Justru bisa jadi malah permasalahan itu muncul dari kita yang tidak mau mendengarkan orang lain. Selanjutnya, hormati sudut pandang mereka. Kata saya kan bukan begitu, tapi begini. Dengarkan dulu sudut pandang mereka. Jangan dulu di tempat pandang masuknya. Itu udah salah, kita teh lagi gitu bernama. Sakit dulu. Ada ketika irahnya pasti nyerian hati ini gitu kan. Coba diganti. Wah, ibu alhamdulillah ya sudah bisa mendengarkan. Bagus ibu, tapi alangkah lebih bagus lagi. Itu kalimatnya lebih enak didengar. Beritahu mereka bahwa kamu ada untuk mereka. Ibu tenang aja, ibu nggak sendiri kok. Ibu nggak sendiri, kita ada untuk ibu. Ada Allah, ada kita semua, tenang aja. Ya, usahakan untuk tidak menghakimi. Tuhnya, gitu kan, ada salah ucap mata sing ada yang tak bibir tadi jaga. Itu MTM ya gitu, aku berhenti besoknya semuanya. Dimundur, main grup semuanya. Repot itu. Oke, ada rumus menjaga kesehatan mental diri dan keluarga ini penting. 1. Rumus menjaga kesehatan mental diri dan keluarga. Ketika kita tertekan, ketika kita merasakan sakit, ketika kita merasakan sedih, ketika kita merasakan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi. Pertama, rilis dulu, kosongkan dulu. Yang kedua, accept, terima. Yang ketiga, pancarkan atau sini. Satu, rilis emosi. Kenapa harus dirilis emosi? Bu, 1 gelas berisi kopi. Ini bukan kopi ya, Bu. 1 gelas berisi kopi. Biar gelas ini bersih harus diapain, Bu? Dibersihkan dengan cara apa, Bu? Dicuci. Terus diisi dengan
air bersih. Bisa nggak sih kalau gelas ini dibersihkan dengan cara dimasukkan air bersih terus? Bisa nggak? Terus sampai meluber, sampai putih, bisa? Bisa. Tapi prosesnya lah lama. Bagaimana biar cepat asepnya, rilisnya? Buang semua masalah yang ada di dalam diri kita, buang semua sakit hati yang ada di dalam diri kita, apalagi sakit hati sama orang lain. Kita ketua organisasi, pengurus organisasi, hilangkan sakit hati sama orang lain. Kenapa? Karena itu hanya akan membuat kita tidak bertumbuh dengan baik. Satu adalah apa? Rilis ini pakai sound dalam. Satu adalah rilis. Bersihkan dulu apa yang ada di dalam diri kita, kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Kita diamanahkan sebagai pengurus organisasi, bersihkan dulu hal-hal yang mengotori hati kita. Bersihkan dulu, jangan sakit hati sama orang lain, maafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Paham ya Bu ya? Yang kedua, accept itu menerima, terima apapun yang Allah berikan sama kita, terima. Hal baik ataupun hal buruk, terima dengan lapang dada dan terima dengan hati yang bersih. Menerima segala keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Allah, saya terima apapun yang Kau berikan kepada saya, takdir baik ataupun takdir buruk, saya terima ya Allah. Izinkan saya untuk dapat membersihkan hati saya. Saya diamanahkan sebagai ketua organisasi, saya diamanahkan sebagai pengurus organisasi. Bagaimana saya bisa membimbing jamaah saya? Bagaimana saya bisa membimbing orang lain kalau saya sendiri tidak bisa membimbing diri saya sendiri? Kalau saya sendiri tidak bisa memaafkan orang lain, bagaimana dengan jamaah saya? Alhamdulillah, itu terima semua apapun itu yang telah Allah berikan kepada kita. Lanjut, reframing doa. Reframing doa, saya yakin ibu-ibu sudah lebih paham. Ya Allah, aku menerima segala keadaan ini dengan ikhlas sebagai takdir terbaikku, dan aku memaafkan segala masa lalu dalam diriku. Siapapun aku dulu, bagaimanapun aku dulu, aku menerima ya Allah. Aku yakin Kau pasti beri yang terbaik, dan aku mengambil hikmah dari kejadian itu. Aku bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan itu. Biasanya saya tulis itu, Bu. Setiap hari saya membuat jurnal syukur. Agar apa? Agar segala yang pernah terjadi di hari ini, baik ataupun yang tidak baik, saya ingat dan saya bisa mengambil hikmah. Selanjutnya, nanti saya kasih kopiannya, tenang aja Bu. Nanti memori Ibu penuh. Mini, beri makna terhadap kejadian yang menimpa. Pernahkah kita menghitung berapa kali terkena masalah dalam hidup kita? Kita dapat masalah hari ini, ya Allah, berat banget aku dapat masalah hari ini, tapi kita lupa. Dulu juga Allah kasih masalah kok sama kita, kita bisa menyelesaikannya. Kenapa yang ini kita ngeluhnya segitunya sama Allah? Yang dulu tidak bisa menyelesaikan, yang sekarang pun yakin kita bisa menyelesaikan semuanya. Itu ya Bu ya? Be grateful, bersyukur, fokus pada yang positif. Bersyukur itu fokus pada hal yang positif. Jangan terlalu banyak suudzon sama orang. Jangan terlalu banyak berprasangka buruk sama orang. Yang kita lihat belum tentu dengan apa yang kita pikirkan. Berprasangka baik sama orang. Si eta menurut saya berprasangka baik. Si eta gitu berprasangka baik. Si eta maka yang dipuji baik, berprasangka baik sama orang. Karena kita pun belum tentu baik. Kalau kita berprasangka buruk sama orang, berarti kita mengizinkan orang lain berprasangka buruk kepada kita. Kalau kita berprasangka baik kepada orang, berarti kita mengizinkan juga orang lain berprasangka baik kepada kita. Satu lagi, sini, action, tebarkan. Action itu seperti apa? Oke, saya sudah meluruskan hati saya sudah menerima semuanya, saya sudah melepaskan segala beban saya sudah menerima bagaimana takdir Allah. Selanjutnya saya ingin bermanfaat untuk sekeliling saya. Bu, kita diamanahkan sebagai pengurus. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar di dunia, tapi tanggung jawab kita sampai ke akhirat. Sekali lagi, tanggung jawab kita sampai ke akhirat. Kalau kita diamanahkan sebagai pengurus hanya tercatat nama saja, lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat? Sanggup kita mempertanggungjawabkannya? Kalau tidak sanggup, ayo gerak, ayo bergerak dakwah jihad. Bisa kok. Jihad itu bisa melalui jalan apa saja. Tidak perlu lihat yang tinggi-tinggi dulu. Oh, di dia makio.
Cukup satu aja dulu, coba adakan pengajian rutin itu dulu. Adakan pengajian rutin. Kan baik disering-sering ke oke. Ibu-ibu tuh aneh ya, pengajian sekarang masih banyak yang pengajian kemana-mana. Jadi bahas banyak. Lakukan habit apa yang akan dilaksanakan. Habit itu apa Bu? Kebiasaan. Bu, tanamkan dalam diri kita kebiasaan yang akan saya lakukan. Satu misalnya, saya tidak akan berprasangka jelek sama orang. Mulai hari ini, detik ini, jam ini, saya tidak akan berprasangka jelek lagi sama orang. Habit, lakukan. Ketika kita ada segigiran ngomong gendatur, saling mengingatkan. Resep tuh ngomong gendatur. Ngomong versi korima dia. Lanjut. Jalan hidup itu seolah seperti memasuki labirin yang berliku, namun sejatinya